Shalom. Kasih setiap Tuhan tiada pernah berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, kita puji Dia, kita sembah Dia. Oleh karena kebaikan-Nya kita ada sampai hari ini. Haleluya Jesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami nyanyikan, kami serukan, Engkau baik, Engkau sangat baik, oh Tuhan. Di sepanjang hidup kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu beserta. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu
kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat luar biasa atas kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu sempurna atas kehidupan kami. Kami siap bersuka cita dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya.
Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang baik. Puji nama Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, ya Tuhan. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Kau menyediakan ya Bapa, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiamu Yesus, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setiamu, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh membesarkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan semuanya dapat memberkati dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam yang indah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, shalom. Ya, seringkali dalam kehidupan kita ya, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima, orang-orang yang sudah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya, tanpa kita sadari ya Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita hidup oleh kasih karunia-Nya ya, kita dapat ditolong, dipelihara oleh Tuhan ya, bahkan mengalami mujizat-mujizat sederhana maupun yang menurut kita itu spektakuler atau luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, terjadi di dalam hidup kita. Tapi seringkali ya, jujur ya saudara, seringkali itu semua seperti hilang begitu saja hanya karena satu masalah, satu problema ya yang sedang kita hadapi hari-hari ini ya. Masalah itu membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Masalah itu membuat kita lupa kemurahan Tuhan. Masalah itu ya bahkan membuat kita lupa akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita ya. Seolah-olah itu apa yang sudah Tuhan lakukan dahulu ya, apa yang Tuhan sudah lakukan kemarin ya, tidak ada artinya lagi bagi hari ini ya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 106 ayat 13. Mazmur pasal 106 ayat 13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Ini merupakan satu perjalanan dari bangsa Israel ya Bapak Ibu Saudara. Perhatikan kata ini ya. Mereka segera melupakan perbuatan-perbuatannya. Mereka segera ya. Kata segera ini ya bukan perlahan-lahan, pelan-pelan ya, bukan. Tapi cepat sekali ya. Dan ini bukan hanya cerita orang dulu ya saudara, tapi ini ya seringkali menjadi cerminan kehidupan kita di hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masuk di dalam Perjanjian Lama ya, kisah bangsa Israel ya, kita melihat suatu bangsa yang sangat luar biasa. Mereka mengalami banyak mujizat. Mereka dibebaskan ya dari perbudakan di Mesir. Mereka dapat melihat 10 tulah ya, 10 tulah Tuhan ya. Bahkan mereka itu dapat berjalan ya di tengah laut yang terbelah dua ya. Tapi ironisnya Bapak Ibu Saudara ya, hanya karena satu masalah, hanya karena satu problema di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka lapar dan haus di padang gurun, mereka ini langsung bersungut-sungut ya, mereka langsung mengeluh, mereka langsung meragukan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan mereka itu berkata seolah-olah hidup di Mesir itu lebih baik ya. Padahal di sana mereka ditindas Bapak Ibu Saudara. Dan ada satu kalimat yang sangat dalam
ya, ketika mereka berkata, ada Tuhan di tengah-tengah. Adakah Tuhan di tengah-tengah mereka atau tidak? Bapak Ibu Saudara, inilah ya suatu bangsa ya, yaitu bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Keluaran 17 ayat 7 ya. Di sini dikatakan ada Keluaran 17 ayat 7. 17 ayat 7. Ya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara, ini adalah bangsa Israel. Saya mau menceritakan tentang bangsa Israel ya. Sekarang izinkan saya untuk bertanya ya dengan jujur kepada setiap kita hari-hari yang menonton live streaming pada sore hari ini ya. Kenapa coba manusia itu begitu cepat melupakan kebaikan Tuhan? Kenapa ya Bapak Ibu Saudara? Hanya karena satu masalah lagi. Dan apakah kita hari-hari ini pernah ya berada di posisi seperti itu atau tidak? Ya, melihat begitu, kita itu melihat ya, seringkali kita melihat begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi ya, hanya karena satu tekanan, hanya karena satu kebutuhan, hanya karena satu masalah di dalam hidup kita, langsung membuat semuanya itu terasa hilang, lost. Karena itu hari ini kita mau belajar satu hal penting ya. Bagaimana kita tetap mengingat Tuhan bahkan di tengah lapar dan haus sekalipun ya. Karena itu hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema ingat Tuhan di tengah lapar dan haus ya. Mari kita lihat poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama, lapar dan haus secara fisik. Mari kita mundur ya di Keluaran pasal 16 ayat 3. Lapar dan haus secara fisik ya, membuat kebutuhan itu mendesak dan mengaburkan iman. Mengaburkan ingatan kita tentang Tuhan. Ya. Mari kita baca secara bersama-sama. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh karena tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini ya, untuk membunuh seluruh jamaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, mereka ini mengalami kelaparan, lapar dan haus. Ya. Lapar dan haus adalah kondisi yang paling dasar di dalam kehidupan kita. Siapa coba yang enggak pernah lapar ya, enggak pernah haus? Pasti pernah ya. Ketika ini muncul, tubuh kita masuk ke dalam mode pertahanan atau survival ya. Survival mode ya. Seringkali kita langsung menyempit ya. Kita tidak lagi berpikir jauh ke depan ya. Tidak lagi mengingat perjalanan panjang bersama dengan Tuhan. Yang ada di pikiran itu hanya satu saja saudara. Aku harus bertahan hari ini. Mungkin itu yang ada di pikiran orang bangsa Israel ini. Aku harus bertahan pada hari ini.
ya. Kebutuhan yang mendesak, ya. Bisa membuat kita kehilangan perspektif kita atau pikiran kita secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Hari ini bangsa Israel tidak salah karena mereka lapar, ya Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel tidak salah karena mereka lapar. Itu wajar, ya. Itu merupakan suatu hal yang wajar. Setiap kita pun boleh mengalaminya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu tidak salah karena lapar. Itu wajar. Yang jadi masalah adalah mereka membiarkan lapar itu menguasai cara mereka melihat Tuhan. Cara mereka melihat Tuhan itu menjadi kacau, ya. Padahal mereka, kalau mereka berhenti sejenak, ya, mereka tenang sejenak, mereka pikirkan kebaikan Tuhan, ya, mereka mengingat-ingat kebaikan Tuhan, ya, Tuhan yang membelah laut sehingga mereka boleh menyeberang, Tuhan yang melepaskan mereka dari perbudakan sehingga mereka bisa bebas keluar dari tanah Mesir, ya. Seharusnya muncul keyakinan kalau Tuhan sanggup melakukan itu di masa lampau, ya. Masa Dia tidak sanggup memberikan, ya, kita kekuatan untuk mampu untuk bertahan di hari ini, ya. Manusia 4 ayat 4 di sana di Matius 4 ayat 4, ya. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, ya. Manusia hidup, ya, bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengingatkan hidup ini bukan soal kebutuhan fisik kita. Tetapi ketika kita hanya fokus pada apa yang menjadi kekurangan kita, ya, kita sedang memperkecil karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita sedang memperkecil, ya, karya Tuhan di dalam hidup kita, ya. Betapa banyak dari kita hari-hari ini, ya, lagi kekurangan uang, mungkin lagi membutuhkan, ya, sesuatu yang cepat hari-hari ini. Lagi dalam tekanan, ya, tekanan kebutuhan, atau kita lagi kekurangan gitu. Tapi saudara, tanpa sadar kita itu mulai gelisah, mulai mengeluh, bahkan mulai mempertanyakan, ya, mempertanyakan Tuhan. Masalahnya bukan tentang kebutuhan kita, tapi masalahnya adalah ketika kebutuhan itu membuat kita lupa siapa Tuhan itu, ya. Saudara, jangan melupakan Tuhan. Hal-hal yang membuat kita kecewa, putus asa itu seringkali itu membuat kita lupa Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan, lupa semua yang Tuhan telah lakukan dulu, lupa. Karena apa? Kita terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak patut untuk kita pikirkan, ya saudara. Poin yang kedua, lapar dan haus secara psikologi, ya. Mereka pada saat ini, ya, Keluaran 16 ayat 3 tadi, kalau kami mati di Mesir, ya saudara. Keluaran 16 ayat 3, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh karena tanganmu, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu membuat kita memutar balik realita yang ada, ya. Ini suatu kalimat yang ironis, saudara. Mereka sedang mengidealkan masa lalu yang sebenarnya
penuh penderitaan. Kenapa bisa begitu? Karena lapar dan haus ya tidak hanya menyerang tubuh kita yang aduh lapar ya, kok lemes ya. Tapi saudara, tapi juga pikiran kita. Pikiran kita juga ya diserang. Ya. Bagaimana kalau besok tidak cukup ya saudara? Bagaimana kalau Tuhan tidak menolong lagi ya? Di dalam kehidupan kita ini seringkali kita memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan ketakutan itu membuat ya satu efek yang begitu berbahaya dalam setiap kehidupan kita, yaitu ketakutan itu menghapus memori tentang kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Makanya di dalam Mazmur 106 ayat 13 dikatakan bahwa mereka lupa ya segala perbuatan-perbuatannya. Mereka lupa akan segala perbuatan-perbuatannya. Perhatikan kata segera. Segera itu bukan hanya pelan saja, tapi cepat sekali. Dan ini yang perlu kita tekankan ya Bapak Ibu Saudara di dalam firman Tuhan hari ini ya. Manusia tidak tahu Tuhan baik, tetapi sering tidak mengingatnya saat kita tertekan. Ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 77 ayat 11 ya. Aku hendak mengingat, Mazmur 77 ayat 11. Ayat 12 coba di bawah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari purbakala. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya menjadi kunci utama dari firman Tuhan ini. Ingat itu harus disengaja, Bapak Ibu Saudara. Ingat itu harus disengaja. Karena apa? Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat-ingat. Bapak Ibu Saudara, saat situasi kehidupan kita tidak aman ya saudara, keuangan mulai menipis, kemudian masa depan kita tidak jelas, kita mau kemana, kemudian situasi yang tidak stabil, jangan percaya semua yang jangan percaya semua yang kamu rasakan ya Bapak Ibu Saudara. Jangan percaya semua yang kita rasakan hari-hari ini. Karena perasaan itu ya dapat memutar balikan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang ketiga, saya akan bahas poin yang ketiga, lapar dan haus secara emosional. Ya. Tadi psikologi, fisik ya. Sekarang kita masuk ke emosional Bapak Ibu Saudara. Di dalam Keluaran 17 ayat 2. Dalam Keluaran 17 ayat 2. Kita kembali lagi ke Keluaran. Ya. Jadi, mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ya secara runtut ya Keluaran pasal 16 dan pasal 17 ini. Pasal 16 ini dimulai dengan bersungut-sungut ya Bapak Ibu Saudara. Yang tadi mulai bersungut-sungut. Nah, di pasal yang ke-17, ketika masuk di pasal yang ke-17, mereka mulai bertengkar, menuduh satu sama lain. Artinya apa? Masalah tidak diolah dengan benar akan berkembang Bapak Ibu Saudara. Akan berkembang. Awalnya mungkin hanya berupa keluhan di dalam hati, ya, di dalam hati kita. Tapi
Akhirnya itu jadi sikap yang melukai, yang bisa saling melukai satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa bertengkar ya dengan Musa loh, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel ini lelah. Bangsa Israel ini sedang tertekan. Bangsa Israel ini sedang kehilangan kendali. Ya. Dan hasilnya emosi mereka meledak dan memicu pertengkaran dengan Musa. Ini sangat manusiawi tapi berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu di dalam Filipi 2 ayat 14 di sini dikatakan, Filipi 2 ayat 14 di sini dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Kenapa Tuhan serius soal bersungut-sungut ini, Bapak Ibu Saudara? Tidak bersungut-sungut. Karena keluhan bukan sekedar kata, tapi keluhan itu merupakan cerminan hati kita. Ya. Keluhan berkata, Tuhan, aku tidak puas dengan caramu. Ya. Coba kita jujur ya Bapak Ibu Saudara. Saat kita tertekan, apa coba yang keluar? Apa doa atau keluhan? Apa iman atau emosi? Ya. Karena di titik inilah terlihat kualitas rohani iman kita yang sebenarnya, ya. Masalah tidak menciptakan karakter, tapi masalah menyingkapkan karakter. Poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya cepat. Lapar dan haus secara rohani, ya. Kita buka dalam Keluaran 17 ayat 7. Ini puncaknya Bapak Ibu Saudara. Keluaran 17 ayat 7. Ini merupakan puncak dari masalah yang mereka hadapi. Bukan soal air, bukan soal makanan, bukan soal roti Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka mulai meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita akan baca secara bersama-sama Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Dan karena orang Israel telah bertengkar, mereka sudah bertengkar nih. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara, ini merupakan puncak dari firman Tuhan pada sore hari ini. Masalah mereka ini bukan soal air. Masalah mereka ini bukan soal roti. Masalah mereka adalah mereka mulai meragukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini sangat dalam karena ternyata ya, tekanan hidup bisa membuat seseorang mempertanyakan Tuhan yang selama ini dia kenal. Padahal Tuhan itu sudah mereka kenal loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang membelau, Tuhan yang memberikan makan pada saat mereka lapar. Tapi saudara, hanya karena satu tekanan hidup ini loh Bapak Ibu Saudara, mereka bisa mempertanyakan Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, inilah iman kita diuji di sini. Iman kita diuji pada saat kita, ya, mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 6, di sini dikatakan, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman, ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, Bapak Ibu Saudara, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, iman itu dibuktikan saat semuanya bukan dibuktikan saat semuanya menjadi baik-baik saja, tapi iman itu dibuktikan saat tidak ada jawaban. Saat masalah kita tidak ada kepastian, tidak ada jalan keluar, iman itu yang keluar. Ya, mungkin hari-hari ini kita sedang tidak melihat jalan, ya, tidak mengerti rencana Tuhan tuh maunya apa, ya, tidak merasakan kehadirannya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita mulai percaya atau mulai meragukan? Karena di titik inilah kita semua diuji Bapak Ibu Saudara. Dan yang kelima, ini yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita dan harus kita pegang dalam kehidupan kita, lapar dan haus yang ditebus. Di dalam Matius 5 ayat 6. Kita buka lagi, saya banyak membuka ayat pada sore hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Karena ini yang merema di dalam kehidupan saya hari-hari ini. Berbahagialah orang yang Matius 5 ayat 6. Ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yesus tidak menghapus ya Bapak Ibu lapar dan haus di sini, tetapi Dia mengarahkannya. Lapar itu tidak salah, haus itu tidak salah, kekurangan itu tidak salah. Yang salah adalah arah dari lapar itu, ya. Bangsa Israel, ketika bangsa Israel menghadapi kelapar dan haus, mereka itu mengeluh dan meragukan Tuhan. Tetapi orang percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita lapar, kita mencari Tuhan. Ketika kita haus, kita mendekat kepada Tuhan. Ini yang menjadi pembeda antara orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu firman Tuhan dalam Mazmur ya. Saya senang sekali dengan Mazmur ini. Karena Daud ini di tengah dia menghadapi banyak masalah, pergumulan dalam kehidupannya. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Mazmur 42 ayat 2. Mari kita lihat Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan air, ya, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di tengah pergumulan yang Daud alami, dia tetap merindukan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, saat kita merasa kosong, jangan hanya cari solusi, tapi carilah Tuhan di dalam setiap hidup kita. Saat kita merasa kurang, ya jangan hanya cari jalan keluar, tapi cari hadirat Tuhan. Karena kekurangan bisa menjadi pintu perjumpaan kita dengan Tuhan, ya. Atau bisa juga ya Bapak Ibu Saudara menjadi pintu kejatuhan, ya, kejatuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tergantung kita mau pilih arah hati yang mana. Kita mau menjadikan kekurangan itu menjadi pintu perjumpaan dengan Tuhan, atau kita malah menjadikan pintu itu menjadi pintu kejatuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, masalah itu akan selalu ada, lapar dan haus akan selalu datang, tetapi jangan biarkan kebutuhan hari ini menghapus kesetiaan kita kepada Tuhan. Masalah kita hari ini menghapus kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kitab Mazmur lagi Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Mazmur 103 ayat 2. Saya senang dengan ayat ini. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Seringkali saudara, saya di dalam kehidupan saya
saya tuh sering lupakan kebaikan Tuhan hanya karena masalah. Ya, karena itu saya membawakan sharing ini, karena menurut saya itu sangat kena dengan kehidupan saya. Ketika saya di Pondok Waras, Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi ya Bapak Ibu Saudara. Saya mau bersaksi, ketika saya di Pondok Waras, tiap hari tuh selalu ada masalah ya. Tapi saudara, masalah itu tuh menguji saya sebetulnya, menurut saya. Bagaimana respon saya menghadapi masalah itu? Apakah saya mau mengeluh dan mau kayak tadi itu mereka bertengkar, atau justru ya di dalam Matius 5 ayat 6 tadi ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran ya. Bagaimana saya itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana saya ketika saya menghadapi masalah itu, apakah saya mau mengeluh, meragukan Tuhan, atau mencari Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Ini yang menjadi perenungan saya dalam kehidupan saya sehari-hari, sehingga saya bangkit Bapak Ibu Saudara. Karena saya yakin dan saya percaya ketika kita mau mengambil sikap hati kita yang benar, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ini firman Tuhan yang begitu luar biasa pada hari ini. Tuhan itu tidak berkata pesan Tuhan hari ini, Tuhan berkata kepada setiap kita, aku tidak berubah. Aku masih Tuhan yang sama. Aku Tuhan yang menolongmu dahulu, ya. Bahkan Tuhan yang sanggup menolongmu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Tapi mari kita tetap tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, maka pengeluhanlah yang akan keluar dari dalam hati kita. Amin firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada sore hari ini Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang tidak melupakan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menjalani hari depan yang penuh harapan katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.